Pada awal abad ke-20, seorang pemuda bernama Hans Wilsdorf memiliki visi. Dia memimpikan sebuah jam tangan yang elegan dan dapat diandalkan. Ini bukan hal yang mudah di masa ketika jam saku sangat mendominasi. Tapi Wilsdorf bertekad. Dia mendirikan Rolex pada tahun 1905, di usianya yang ke-24 tahun. Perusahaan ini dimulai di London, jauh dari pusat pembuatan jam tradisional di Swiss. Pada tahun 10, Rolex telah mendapatkan sertifikasi kronometer pertama untuk jam tangan. Ini membuktikan bahwa jam tangan kecil bisa seakurat jam saku yang lebih besar. Nama Rolex adalah sebuah inspirasi jenius, pendek, mudah diucapkan, dan mudah diingat. Menjelang Perang Dunia Pertama, jam tangan semakin populer di kalangan tentara. Rolex memanfaatkan peluang ini, memproduksi jam tangan yang andal untuk keperluan militer. Keterlibatan ini membantu memperkuat reputasi Rolex akan kualitas dan daya tahannya. Pada tahun 1926, Rolex memperkenalkan Oyster, jam tangan tahan air dan debu pertama di dunia. Oyster menampilkan casing yang tertutup rapat, melindungi mesin jam dari air dan debu. Untuk membuktikan kemampuan Oyster, Wilsdorf memulai kampanye pemasaran yang berani. Pada tahun 1927, dia memperlengkapi perenang Mercedes Gleitze dengan Oyster untuk berenang di Selat Inggris. Jam tangan itu keluar dari renang 10 jam dalam kondisi berfungsi sempurna, menjadi berita utama. Keberhasilan Oyster bukan hanya tentang ketahanan air, itu mewakili era baru ketahanan. Orang-orang sekarang dapat memakai jam tangan mereka saat berolahraga dan aktivitas di luar ruangan. Rolex terus menyempurnakan konsep Oyster, memperkenalkan rotor pertual pada tahun 1931. Mekanisme self-winding ini semakin meningkatkan keandalan dan kenyamanan jam tangan. Kombinasi ketahanan air dan self-winding membuat jam tangan Rolex secara unik cocok untuk dipakai sehari-hari. Ini menetapkan standar baru dalam industri jam tangan. Inovasi Rolex melampaui fungsi penunjuk waktu. Semangat inovasi Rolex tidak berhenti pada Oyster. Pada tahun 1945, mereka meluncurkan Datejust, jam tangan self-winding pertama yang menampilkan tanggal. Pengejaran akurasi tetap menjadi fokus utama bagi Rolex. Pada tahun 1956, mereka memperkenalkan Day-Date, jam tangan pertama yang menampilkan tanggal dan hari dalam seminggu. Day-Date dengan cepat dikenal sebagai jam tangan presiden karena popularitasnya di kalangan para pemimpin dunia. Rolex memelopori penggunaan baja Smith-Robe 4L, paduan yang sangat tahan korosi. Di ranah jam tangan selam, Rolex menetapkan standar baru dengan Submariner pada tahun 1953, tahan air hingga 100 meter. Model-model selanjutnya seperti Sea Dweller, yang diluncurkan pada tahun 1967, dapat menahan kedalaman hingga 610 meter. Jam tangan ini bukan hanya penunjuk waktu, mereka adalah alat penting bagi penyelam profesional. Inovasi Rolex melampaui fungsi penunjuk waktu. Mereka mengembangkan material dan teknik manufaktur baru. Perusahaan secara konsisten memperkenalkan fitur dan peningkatan baru. Jam tangan Rolex telah menjadi bagian dari beberapa eksploitasi paling berani dalam sejarah manusia. Pada tahun 1927, Rolex memperlengkapi Charles Lindbergh selama penerbangan solonya melintasi Atlantik. Pada tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay mengenakan Rolex Oyster Perpetuals di Gunung Everest. Pada tahun 1960, Bathyscaphe Trieste turun ke Palung Mariana dengan Rolex Deep Sea Special. Jam tangan itu selamat dari tekanan yang menghancurkan pada 10.911 meter di bawah permukaan laut. Setiap petualangan mendorong batas-batas pembuatan jam. Selama bertahun-tahun, Rolex telah dikenakan oleh beberapa tokoh paling berpengaruh di dunia. Model Daytona milik aktor Paul Newman kemudian dikenal sebagai Paul Newman Daytona. Legenda tenis Roger Federer adalah duta Rolex sejak lama. Ikon golf seperti Tiger Woods dan Jack Nicklaus juga terkait dengan merek tersebut. Rolex mereka telah menyaksikan beberapa momen terhebat dalam sejarah olahraga. Para pemimpin politik juga menyukai jam tangan Rolex. Presiden Dwight D. Eisenhower mengenakan Rolex Datejust. Rolex eksimil kemelegderman sajen. Di abad ke-21, Rolex mendominasi pasar jam tangan mewah. Memproduksi sekitar 800.000 jam tangan setiap tahun, masing-masing dengan perhatian yang cermat terhadap detail. Dirakit dengan tangan di Swiss, memastikan kualitas terbaik. Meskipun ada jam tangan pintar, Rolex berfokus pada jam tangan mekanis.
Dengan menerapkan teknik modern, setiap Rolex memiliki mesin mekanis yang dibuat dengan ahli. Komitmen terhadap tradisi ini membantu Rolex mempertahankan gengsinya. Pada tahun 2015, mereka memperkenalkan sertifikasi Superlative Chronometer. Menyeimbangkan tradisi dan inovasi, masa depan Rolex aman.